Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh dari luar kelihatannya baik-baik aja, tapi kok rasanya kosong banget? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah perjuangan tersembunyi yang sering banget dialami banyak orang. Kita akan bahas tentang sindrom mati rasa emosional, sebuah rasa hampa yang anehnya justru muncul di saat kehidupan kamu sebetulnya lagi di fase yang sangat fungsional dan kelihatan sempurna. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebagai permulaan, coba deh tanya ke diri kamu sendiri dan jawab dengan sejujur-jujurnya. Kapan terakhir kali kamu benar-benar ngerasain emosi yang meluap-luap? Entah itu ketawa lepas sampai perut rasanya sakit, atau mungkin nangis terseduh-seduh sampai beban di dada rasanya plong banget. Kalau kamu butuh waktu lumayan lama cuma buat nginget momen itu, penjelasan kita kali ini bakal sangat relevan buat kamu. Ini tuh sebuah paradoks yang lumayan mengejutkan ya. Bayangin aja kamu bangun pagi dengan badan yang super capek, tapi di depan cermin kamu bisa-bisanya pasang senyum paling cerah. Kamu presentasi dengan brilian, semua deadline beres, tapi realita di dalamnya? Begitu kamu buka pintu rumah dan sendirian, dada kamu rasanya bener-bener bolong, hampa. Kamu ngejalanin hidup cuma kayak robot yang lagi pakai mode autopilot. Sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau ngehapus satu rasa bersalah yang mungkin lagi kamu rasain sekarang. Tolong dengerin baik-baik. Rasa kosong yang absolut ini sama sekali bukan karena kamu kurang bersyukur. Orang mungkin gampang ngejudge gitu, tapi faktanya enggak. Ini adalah kondisi psikologis yang sangat nyata dan tersembunyi, yang sering banget dikaitkan sama high functioning depression dan mati rasa emosional. Bagian 1. Kasus nyata soal kelumpuhan emosional. Biar kebayang betapa menakutkannya kelumpuhan emosional ini, mari kita lihat kasus nyata dari seorang account eksekutif sukses, usianya 26 tahun, sebut saja Salsa. Dari luar hidupnya adalah impian banyak orang. Tapi waktu dia duduk di ruang konseling, dengan tatapan mata yang bener-bener redup, dia ngomong gini, "Aku ngerasa udah kehilangan sisi kemanusiaanku. Aku udah gak bisa ngerasain apa-apa lagi." Dan mati rasa yang dialami Salsa ini ekstrim banget, bener-bener absolut. Bayangin, pas kucing kesayangannya mati, sebuah tragedi kan harusnya, dia nggak netesin air mata setetes pun. Anehnya lagi, pas dia dapat promosi jabatan gede-gedean yang udah dia kejar bertahun-tahun, dia juga ngerasa sama ampahnya. Nggak ada kesedihan, nggak ada juga kegembiraan. Nol. Dia cerita kalau dia tuh sebenarnya nggak pengen mengakhiri hidupnya. Sama sekali nggak. Tapi kelelahan mental dan emosionalnya udah terlalu dalam, udah terlalu parah. Sampai-sampai dia cuma pengen tidur panjang dan seolah-olah ngilang aja dari eksistensi. Dia benar-benar kehilangan energi cuma buat sekedar menjalani hidup sehari-hari. Bagian 2. Anatomi otak yang mati rasa. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala kita? Secara neurologis, mati rasa emosional ini bukanlah sebuah penyakit. Percaya atau enggak, ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat ekstrim. Otak kamu dengan sengaja memaksa putusnya koneksi emosi atau istilahnya disosiasi demi melindungi kamu. Tujuannya murni supaya kamu tetap bisa survive dari stres yang udah benar-benar melampaui batas kewajaran. Biar gampang dipahamin, analogi yang paling pas tuh gini. Coba bayangin sistem saraf di otak kamu itu persis kayak kotak sekring listrik atau MCB utama yang ada di rumah kamu. Setiap penyebab stres yang kamu alamin, entah itu tekanan kerjaan yang gila-gilaan, kepanikan soal uang, trauma masa lalu yang disimpan sendiri, patah hati, sampai tuntutan keluarga yang gak ada habisnya, itu semua ibarat alat elektronik berdaya tinggi yang kamu colokin ke sistem otak kamu. Dan parahnya, alat-alat ini dibiarin nyala terus tanpa henti, dari pagi ketemu pagi lagi. Terus apa yang bakal terjadi? Ya, buat nyegah kebakaran mental yang bisa ngancurin semuanya, amigdala di otak kamu bakal kelebihan beban, dan secara otomatis nurunin tuas sekringnya. Tubuh kamu dipaksa masuk ke mode membeku yang disebut dorsal vagal shutdown. Ini dilakuin semata-mata supaya pikiran kamu nggak hancur lebur, dan kamu tetap kelihatan berfungsi dari luar. Tapi disinilah inti masalahnya. Otak kita tuh sayangnya nggak punya filter yang bisa pilih-pilih rasa. Artinya, pas sekringnya diturunin buat matiin rasa sakit yang udah nggak tertahankan itu, kamu secara nggak sengaja juga melenyapkan kapasitas kamu buat ngerasain kebahagiaan apapun. Kamu matiin rasa sakitnya, senangnya ikut mati juga. Bagian 3. Bahayanya pura-pura kuat dan toxic positivity. Kita nggak bisa lepas dari realita betapa kejamnya ekspektasi sosial. Di luar sana kita terus-terusan dicekoki omongan kayak fake it till you make it.
pura-pura aja dulu, nanti juga beneran jadi. Kita ditekan banget buat pura-pura jadi orang yang paling tegar, yang bisa nerima pukulan bertubi-tubi tapi besoknya harus tetap kelihatan senyum. Padahal kenyataannya, ketangguhan tanpa henti yang mungkin selalu kamu banggain itu sebenarnya cuma disosiasi yang lagi nyamar. Kamu bukannya beneran kuat ngadepin masalah. Kamu cuma lagi misahin pikiran kamu dari tubuh fisikmu supaya kamu gak usah repot-repot ngerasain pedihnya masalah itu. Dan emosi yang ditahan tuh gak bakal nguap gitu aja. Emosi itu ngendap, terjebak di dalam tubuh kamu. Itulah alasannya kenapa stres yang dipendam sering banget meledak jadi penyakit fisik beneran. Mulai dari asam lambung atau GERD yang parah, migrain yang tiba-tiba datang, rasa capek yang gak hilang-hilang, sampai bisa memicu masalah autoimun. Tubuh kamu loh yang akhirnya nanggung tagihannya. Makanya, please berhenti menganggap ketidakmampuan kamu buat nangis sebagai sebuah lencana kehormatan. Itu bukan bukti kalau kamu tangguh. Itu justru alarm merah yang lagi kedap-kedip terang banget ngasih tahu kalau inti emosional kamu tuh sebenarnya lagi mati lemas kehabisan napas. Bagian 4. Kotak P3K mental kamu. Solusi buat pelan-pelan pulih. Kalau pas denger ini dada kamu tiba-tiba kerasa sesak, itu kabar baik. Serius. Itu tandanya balok es di dalam diri kamu udah mulai mencair. Nah, buat nyalain lagi sekring otak kamu secara pelan-pelan, tanpa bikin overload lagi, kita bakal pakai 3 langkah sederhana ini. Langkah pertama, somatic check-in. Tarik dulu pikiran kamu yang ngawang-ngawang itu balik ke dalam tubuh fisikmu. Caranya, pakai sensasi fisik yang lumayan ekstrem tapi tetap aman. Misalnya, coba genggam es batu kuat-kuat atau mandi pakai air yang benar-benar dingin. Sensasi kejut ini bakal ngebantu ngebangunin saraf vagus kamu buat pelan-pelan online lagi. Langkah kedua, micro-feeling. Jangan coba-coba langsung mikirin trauma terberat kamu. Kita harus ngasih dosis yang super kecil. Coba deh tonton film yang emang udah dijamin bakal bikin sedih. Contohnya film animasi Coco. Tujuannya cuma buat mancing 1 tetes air mata keluar, supaya saluran emosi kamu kebuka sedikit demi sedikit tanpa bikin sistem saraf kamu kaget. Langkah ketiga, energy audit. Ayo mulai cabutin tuh colokan-colokan energi yang gak penting dari sekring mental kamu. Belajarlah buat bilang, enggak, keajakan nongkrong kalau kamu emang lagi capek. Kurangin kebiasaan doom scrolling atau baca berita-berita jelek di media sosial. Tolong lindungin sisa energi yang kamu punya sekarang. Proses ngebuka cangkang yang udah mati rasa ini, awalnya pasti bakal kerasa aneh dan gak nyaman banget. Tapi, ngerasain sedikit perih itu artinya kamu lagi dalam proses hidup kembali. Sebelum kita akhiri, aku mau kamu mikirin 1 pertanyaan ini buat direnungin nanti malam. Kapan terakhir kali kamu bener-bener nangis sampai kamu ngerasa bener-bener lega? Luangin waktu ya buat ngejawab ini. Lepasin topengnya pelan-pelan dan mari kita ambil balik kendali emosi kamu. Sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.